Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat belajar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu. Pada pelajaran kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang puisi. Sebelumnya di subtema yang pertama kita sudah membahas tentang puisi dan ciri-ciri puisi. Masih ingatkah sobat belajar semuanya? Ya, puisi memiliki ciri-ciri. Pertama ada baris, ada bait, ada rima, dan ada iramanya. Nah, kali ini agar lebih mudah kita membuat puisi, perhatikan hal berikut. Pertama, menentukan tema. Nah, tema apa saja? Tema itu seperti apa sih? Banyak sobat belajar. Tema itu bisa bermacam-macam. Nah, karena banyaknya tema yang ada, kita harus pilih salah satu tema. Misalnya tema tentang ibu, atau tema tentang hari raya, atau tema tentang sekolah. Pilih salah satu. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya, jadi tidak kemana-mana. Fokus dia dengan satu topik. Misalnya sekolah, ya nanti pembahasannya tentang sekolah, bukan rumah sakit, bukan yang lain-lain. Yang kedua yang harus dilakukan agar lebih mudah membuat puisi yaitu observasi. Observasi itu mengenali atau menggali informasi apa-apa saja yang berhubungan dengan tema yang akan kita buat. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dengan menggali informasi, kita akan mengembangkan imajinasi kita, banyak pengetahuan kita, dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Agar dapat membuat puisi dengan mudah, perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Tentukan tema puisi yang disukai. Sudah, misalnya tuliskan temanya apa tentang sekolah. Siapkan peralatan tulis, pensil, pena, kertas, dan sebagainya. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Observasi, menggali informasi. Observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. 5. Tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Pertama, gunakan kata yang bermakna positif ya sobat belajar. Jangan kata-kata yang negatif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan atau mengejek atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah, canda tawa. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Perumpamaannya, misalnya orang yang pintar
tetapi dia ramah, tidak sombong. Itu perumpamaannya seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk, kan itu perumpamaan. Selanjutnya, setelah kita tahu langkah-langkah menulis puisi, selanjutnya kita menjelaskan langkah-langkah tersebut. Jadi sobat belajar sudah bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat puisi. Pertama, siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Kemudian tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Ketiga, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Yang kelima, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Selanjutnya, kita harus bisa menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Perhatikan langkah-langkah menentukan puisi, makna puisi karya pribadi berikut. Tentukan tema. Ini sama seperti kita membuat puisi sebelumnya. Cara membuat puisi sebelumnya yaitu tentukan tema puisi. Kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya. Kalau ingin menggali informasi makna dalam suatu puisi, kamu harus menggunakan kata tanya. Apa yang ada dalam puisi itu? Atau apa yang disampaikan dalam puisi itu? Siapa yang menyampaikan? Siapa karakter utamanya? Siapa tokoh utamanya? Ini tentang orangnya ya. Yang ketiga, bagaimana kondisinya? Bagaimana keadaannya? Apakah gembira dia atau bersedihkah dia? Yang selanjutnya, di mana puisi itu dibuat atau lokasinya, tempatnya di mana? Apakah di pertanian, di sawah, di hutan, di pegunungan dan sebagainya. Selanjutnya, cari arti kata yang sulit. Tentu cara mencari arti kata yang sulit kita sudah bahas, yaitu dengan membuka kamus KBBI. Selanjutnya, tentukan makna setiap lirik puisi. Lirik puisi ya. Baris, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi. Selanjutnya, sudah bisakah sobat belajar membuat puisi karya pribadi? Seorang pengarang merupakan pekerjaan seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut ini. Berisi imajinasi. Imajinasi itu seperti kita menghayalkan sesuatu dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Yang selanjutnya, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan memiliki makna. Dan selanjutnya menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Cobalah kamu buat puisi sesuai dengan gambar ini. Ini Pak Polisi, ini Bu Guru. Membuat puisi dapat dibuat berdasarkan gambar yang kamu lihat. Ayo buatlah satu bait puisi berdasarkan kedua gambar di samping bersama teman sebelahmu. Ya, di rumah aja ya. Buat puisi tentang polisi atau ini bidan ya, guru atau guru ya, bukan bidan. Nah, demikianlah tentang bagaimana langkah-langkah membuat puisi dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.